Berikut ini Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengenalan Anda akan kebenaran, serta akan merubah sudut pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Judul khotbah saya hari ini adalah Bring It On. Kita selama bulan Maret ini akan bicara soal potensi yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Kejadian pasal pertama ayat ke-28. Bunyi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Allah memberkati mereka ini Adam dan Hawa, dikatakan lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan bahwa di hari pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, setelah Tuhan membentuk Adam dan Hawa, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri Adam dan Hawa, dan kemudian dikatakan setelah Adam dan Hawa hidup, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka dan kemudian Tuhan berfirman kepada mereka, dan firman-Nya adalah, atau berkatnya adalah, bertambah atau beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan saudara tahu bahwa kata berfirman di situ adalah ayat yang sama, atau kata yang sama yang selama ini dipakai pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara baca di ayat yang pertama sampai ayat ke-27, saudara akan temukan bahwa setiap kali Tuhan berkata atau kata berfirman itu dipakai, misalnya pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dikatakan Tuhan berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Halo? Setiap kali Tuhan berfirman, apa yang belum ada langsung menjadi kenyataan. Tuhan berkata, jadilah terang, dan terang itu langsung jadi. Dan saudara temukan bahwa kata berfirman itu bekerja sedemikian rupa. Setiap kali Tuhan berfirman, apa yang Tuhan ucapkan langsung menjadi kenyataan. Dan di dalam ayat ke-28 yang baru saja kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan berfirman, kata berfirman yang sama dipakai, dan firman-Nya adalah beranak cuculah, bertambah banyak, jadilah banyak. Dan setelah Tuhan berfirman, saudara tahu bahwa walaupun Tuhan sudah berfirman, Adam dan Hawa tidak tiba-tiba kaget karena anaknya sudah banyak di situ. Tidak dikatakan bahwa tiba-tiba Adam dan Hawa bingung kalau tiba-tiba bumi penuh dan anak cucu dia sudah ada di situ. Dan juga tidak dikatakan kalau Tuhan panik atau Tuhan kaget karena untuk pertama kalinya apa yang dia firmankan tidak langsung jadi kenyataan. Saya tidak temukan bahwa Tuhan panik. Wow, what happened? Apa yang saya firmankan selama ini jadi kenyataan, kenapa kali ini tidak lagi menjadi kenyataan sebagaimana yang saya katakan? Sama sekali Tuhan santai, Tuhan tahu persis what is going on. Oleh sebab itu saudara tahu bahwa, atau saya bergurau, saya selalu katakan bahwa begini, sejak hari pertama manusia diciptakan oleh Tuhan, potensi untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada itu sudah ditempatkan dalam diri Adam dan Hawa. Sejak hari pertama manusia diciptakan. Saya bahkan minggu lalu di kebaktian SNS saya sambil guyonan saya bilang, sebenarnya setelah Tuhan berkati Adam dan Hawa, bumi ini penuh apa tidak, apakah janji tersebut digenapi atau tidak lagi tergantung kepada Tuhan, tapi tergantung pada Adam dan Hawa. Kalau Adam selalu meeting keluar kota, dan setiap kali dia pulang dari luar kota istrinya lagi menstruasi, bumi tidak penuh bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi mereka belum berhasil mengeluarkan apa yang ada dalam diri mereka, potensi yang ada dalam diri mereka. Saudara, sejak hari pertama Tuhan ciptakan manusia, potensi, kemampuan untuk menjadikan apa yang belum ada, menjadi ada dalam diri manusia. Kalau hari ini, saudara ada di tempat ini merasa bahwa saudara tidak sepotensial, tidak sebagaimana berpotensi sebagaimana yang lain, menurut saya saudara sedang meragukan keadilan dan kebaikan Tuhan. Alkitab berkata dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, isunya adalah bahwa kemungkinan setiap kita belum melakukan hal yang sama untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, apa yang saya ingin katakan hari ini atau tujuan daripada apa yang saya ingin bagikan adalah ingin menolong saudara mengeluarkan apa yang terbaik yang Tuhan telah tempatkan dalam diri saudara, sekaligus juga mengusik ketenangan kehidupan saudara. Kalau saudara selama ini hidup tenang-tenang saja, tujuan daripada apa yang saya ingin bagikan hari ini adalah mengusik ketenangan saudara. Setidak-tidaknya saudara bangun dan menyadari bahwa saudara loaded, saudara dipenuhi dengan potensi yang Tuhan tempatkan dalam diri saudara. Dan Tuhan adalah sumber daripada semua potensi
yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Amin. Sejak hari pertama manusia diciptakan, dikatakan Tuhan memberkati mereka. Tuhan katakan beranak cuculah, jadilah banyak. Kemampuan untuk menjadikan apa yang belum ada, menjadi ada di dalam diri Adam dan Hawa. Manusia dipenuhi atau dipercayakan, ditanamkan oleh Tuhan potensi. Oleh sebab itu kalau kita bicara potensi bicara soal sesuatu yang belum keluar. Sesuatu yang masih terpendam. Sesuatu yang belum terpakai. Bahkan terjemahan bahasa Inggris atau Webster katakan potential is dormant ability. Kemampuan yang masih tertidur, kalau saya boleh pakai istilah bahasa Indonesia. Reserved power, kekuatan yang masih tersimpan, untapped strength, kekuatan yang belum tersentuh, unused success, atau keberhasilan yang belum terpakai, hidden talents, talenta yang masih terselubung, capability atau kapabilitas, kemampuan yang masih teristirahatkan atau belum tersentuh, tidak terpakai, tertutup, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saudara sudah berhasil melakukan sesuatu, saudara berhasil dalam kehidupan saudara, itu tidak lagi bicara potensi. Potensi adalah sesuatu yang belum terjadi dan masih terpendam dan terselubung di dalam diri saudara. Semua yang sudah saudara kerjakan tidak lagi namanya potensi karena itu adalah pencapaian atau keberhasilan saudara. Tapi Alkitab sedang berkata bahwa ada potensi yang Tuhan tempatkan, Tuhan titipkan dalam diri kita. Nah, saya berharap saudara setidaknya mulai terusik, sadar kalau Tuhan tempatkan sesuatu ada dalam diri saudara. Sejak hari pertama Tuhan ciptakan saudara. Nah, kalau itu belum cukup, saya ingin saudara buka ayat yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa sedikit lebih banyak mengusik ketenangan kita, ketenangan saudara pada siang hari ini. 1 Korintus pasal kedua, ayat ke-9 ayatnya berkata seperti ini. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, kemudian dikatakan semua. Katakan semua? Semua. Sekali lagi semua? Oke, Alkitab katakan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dikatakan semua itu adalah apa yang belum pernah engkau lihat, apa yang belum pernah engkau dengar, apa yang belum pernah ada di dalam mimpi, visi, cita-cita, atau imajinasi saudara. Dikatakan semua itu disediakan oleh Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahkan kata disediakan dalam tata bahasanya bicara soal sudah disediakan, bukan akan disediakan. Saya ulangi pelan-pelan. Alkitab saya berkata, Alkitab saudara berjanji, apa yang belum pernah engkau lihat, apa yang belum pernah engkau dengar, bahkan apa yang belum pernah engkau mampu bayangkan, mimpikan, cita-citakan. Semua itu disediakan bagi engkau dan saya. Persyaratannya hanya satu, kalau engkau mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya yang paling jujur, adakah di antara kebaktian hari ini, di dalam maupun di luar, saya bisa temukan orang-orang bisa dengan sesungguhnya di dalam hati berkata, dan setulus-tulusnya berkata, Tuhan aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Kalau engkau orang itu, maka ayat ini berkata, saudara qualified untuk bisa mengharapkan apa yang belum pernah engkau lihat, apa yang belum pernah engkau dengar, apa yang belum pernah muncul dalam hatimu, karena itu sudah disediakan oleh Tuhan, karena engkau mengasihi Dia. Ada berapa banyak yang ingin mengatakan amin kepada ayat ini? Eyes haven't seen, ears haven't heard, what heart has never conceived. Sesuatu yang belum pernah, even your wildest dream, mimpimu yang paling liar, tidak bisa menyamai apa yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Saya berharap hari ini, saya berhasil menggoncangkan saudara untuk bangun dari hidup saudara yang santai saja. They got to be more than just this. Beberapa hari yang lalu saya tweet, di Twitter saya katakan, life is more than just all about self. Hidup itu harusnya berbicara lebih daripada sekedar cuma untuk apa yang kita butuhkan. Akan sangat membosankan kalau hidup kita hanya yang kita pikirkan hanya bayar cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan asuransi, kemudian anak besar, bayar dia kuliah, kemudian dia besar, kita cicil atau kita tabung untuk dia nikahkan dia, kemudian bantu dia beli rumah, kemudian dia besar, dia punya anak, kita gendong cucu, kemudian kita mati. Life got to be more than just this. Cuma tinggal 3 orang yang hidup. Life got to be more than just this. Hari Selasa yang lalu saya bicara di kelas COL, Community of Leaders. Bertemu dengan teman-teman
yang ikut kelas saya cerita tentang kesaksian, atau kami lihat video klip tentang seorang anak gadis yang bernama Jessica. Dia hidup di Amerika memang. Dia 20 atau umur 23, kira-kira 7 tahun yang lalu, sekarang dia umur 29, memulai suatu pelayanan, suatu kegerakan boleh dikatakan, dari hal yang sangat sederhana. Dia baru lulus college, dia berkata, saya begitu terbeban melihat kemiskinan yang ada di dunia ini. Dia kemudian berkata, saya pasti bisa lakukan sesuatu. Life got to be more than just about ourselves. Hidup ini bisa kita lakukan lebih daripada cuma memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian dia berkata, dia temukan di Afrika, di Amerika Selatan, banyak orang yang ingin bekerja, tapi tidak punya modal. Bahkan orang-orang itu tidak qualified, mereka tidak lolos kalau minta pinjaman dari bank atau institusi perbankan. Nah, mereka ada yang di penjara, ada yang single mom, dan lain sebagainya, tidak punya kolateral, tidak punya jaminan yang bisa mereka pakai untuk mendapatkan bantuan. Dan kemudian dia katakan, saya terbeban untuk nolong orang-orang seperti itu. Saya ingat inspirasi yang sama didapati oleh orang yang mendapatkan hadiah Nobel, Muhammad Yunus melakukan hal yang sama. Dia tidak dapatkan Nobel, Jessica. Dia mulai dengan $700, membantu orang-orang yang perlu pinjaman $50, $100, $200, orang-orang yang tidak akan pernah layak lolos dapatkan pinjaman. Kemudian 700 itu dalam beberapa bulan, dia berhasil kumpulkan lebih, $3.500 dia berhasil distribusikan dari pinjaman orang-orang keluarganya dia. 100 dan $200, sekian puluh orang dibantukan pada sekian puluh orang, masing-masing 100 dan $200. Berapa puluh orang dia kumpulkan menjadi wadah untuk memberkati, mengubah kehidupan puluhan orang. Tahukah saudara, dalam waktu 6 tahun, $3.500 kemudian berputar. Sekarang apa yang dia kerjakan? Dia cuma memfasilitasi dengan ide, mengumpulkan orang yang ingin membantu dengan orang yang mau dibantu. Tahukah saudara bahwa tahun lalu uang yang berputar lewat fasilitas yang mereka bikin $85 juta Amerika Serikat. Umur 23. Saudara, semuanya akan muncul keluar daripada diri saudara kalau saudara mengizinkan kehidupan saudara dijalankan lebih daripada sekedar untuk mementingkan dan memikirkan diri sendiri saja. Saudara mulai berkata hari ini, life got to be more than just this. Hidup harusnya lebih daripada sekedar bernafas dan untuk diri sendiri saja. Hidup lebih daripada itu. Ada amin? Karena Tuhan yang menempatkannya, bukan karena saudara mau gaya, bukan saudara mau coba melakukan sesuatu, tapi saudara perlu menyadari bahwa Tuhan menempatkan dalam diri saudara potensi, sesuatu yang belum pernah kau lihat, belum pernah kau dengar, belum pernah muncul di dalam hati saudara, karena saudara mengasihi Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin saudara lihat gambar ini. Ada gambar telur yang saya ambil atau saya pinjam. Dan kalau minggu lalu saudara dengar soal, atau Pastor Jeffrey memakai biji apel untuk menggambarkan ilustrasi ini, saya ingin pakai gambar ini sebagai ilustrasi yang saya ingin sampaikan. Apa yang saudara lihat? Sebutir telur yang saudara lihat. Nah, di dalam sebutir telur ini ada gambar berikutnya, ada seekor anak ayam yang bisa keluar. Telur tadi punya potensi untuk mengeluarkan suatu hari anak ayam ini. Dan anak ayam tadi suatu hari bisa berubah menjadi ayam dewasa. Dan ayam yang dewasa ini bisa kemudian menikah, menemukan pasangan hidupnya di JPCC, menikah dan kemudian berbuah banyak, menghasilkan banyak telur lagi. Dan di dalam setiap telur ini sudah dapat membayangkan ada anak ayam kecil lagi yang lain, yang masing-masing kemudian bisa ikut sekolah minggu di JPCC, bertumbuh dewasa, dan kemudian punya keluarga dan melahirkan anak. Dan apa yang sudah lihat sekarang ini bukan hanya sebutir telur sebenarnya. Yang sudah lihat ini adalah satu peternakan ayam yang ada di dalam telur ini. Bahkan menurut saya lebih daripada satu peternakan ayam. Oleh sebab itu bicara soal potensi, bicara soal sesuatu yang kemungkinan awalnya kecil. Makanya di dalam Alkitab minggu lalu sudah pelajari bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, kecil. Potensi bicara soal awalnya selalu kecil, tapi jangan dianggap remeh. Karena memang betul perlu waktu, tidak satu malam, perlu waktu untuk apa yang sudah lihat ini berubah menjadi peternakan. Proses merupakan bagian mengubahkan apa yang kecil ini menjadi sesuatu yang besar. Di dalam buku Hana yang kedua, Hana tulis tentang the hand that rocks the cradle could be the hand that rocks the wall. Hana tulis tentang tangan yang menggoyangkan tempat tidur atau palungan tersebut bisa menjadi tangan yang menggoncangkan dunia. Dia bicara soal
waktu dia meninggalkan pekerjaan dia menjadi ibu rumah tangga. Pengalaman yang sama dialami oleh banyak wanita di tempat ini. Saudara pengacara, saudara pengusaha, saudara career woman, saudara kemudian sadar membesarkan anak itu. Terutama di masa kecil mereka ada kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Saudara tinggalkan karir saudara, tidak jarang saya dengarkan orang tua atau ibu rumah tangga yang berkata, saya merasa kok seperti sia-sia dulunya wanita berhasil, sibuk sekarang hanya membesarkan anak, tidurkan anak. Hana kemudian tuliskan artikel yang menolong banyak ibu, saya yakin. Hana katakan bahwa kau tidak akan pernah tahu siapa yang ada di palungan atau tempat tidur itu. Karena tanganmu yang menggoncangkan tempat tidur itu bisa menjadi tangan yang menggoncangkan dunia. Karena kau tidak akan pernah tahu suatu hari anak itu jadi apa. Kalau saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara menidurkan, membesarkan anakmu dengan sikap dan motivasi yang seperti itu, you'll never know apa yang terjadi dengan masa depan anak tersebut. Amin. Yang saudara lihat tadi bukan hanya sebutir telur, tapi adalah suatu peternakan. Atau saudara bisa lihat ada potensi yang sangat besar yang ada di dalam diri. Apa yang tadi kita katakan. Nah, di dalam diri saudara ada benih yang seperti itu. Yang bisa menumbuhkan apa yang belum pernah engkau lihat. Bisa mengeluarkan apa yang belum pernah dunia dengar. Bahkan bisa menghasilkan apa yang belum pernah muncul dalam hati saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan. Ada amin? Oleh sebab itu, saya sungguh berharap saudara mulai resah duduknya. Tidak terlalu tenang lagi. Saudara mulai resah. Saudara mulai berkata, it got to be more than this. Harus lebih daripada sekedar apa yang saya alami. It got to be more than that. Mulai lihat sebelahmu. Bilang ada lebih di dalam dirimu. Kasih tahu sama tetanggamu, di dalam ini lebih, ada lebih. Bukan daging lebih. Dalam diri ini ada lebih daripada. Karena apa yang sudah terlihat, seberapa berhasil pun saudara, apa yang terlihat, ada lebih daripada itu di dalamnya. Ada sesuatu yang lebih daripada dalamnya. Amin? Ada sesuatu yang lebih. Nah, oleh sebab itu, isunya bukan apakah kita punya potensi apa tidak. Isunya adalah tidak semua kita dengan tekun berhasil mengeluarkan potensi tersebut. Itu isunya. Oleh sebab itu, saya mau saudara siang hari ini tidak puas, resah, gelisah, tidak puas. Walaupun saya sendiri yang mengajarkan saudara untuk hidup puas. Oke? Saya katakan ini, beberapa hari yang lalu sebelum saya lanjutkan pelajaran ini, saya ingin katakan ini sekali lagi. Saudara harus selalu bersyukur dengan apapun yang saudara miliki. Saudara harus tetap dan selalu puas dengan apapun yang saudara miliki. Tapi jangan pernah puas dengan apa yang bisa engkau lakukan. Puaslah, bersyukurlah untuk apapun yang sudah engkau miliki, tapi jangan pernah puas dengan apa yang saudara masih bisa kerjakan. Karena sebaik apapun saudara mengerjakannya, seberhasil apapun juga, Alkitab berkata ada lagi yang lebih. Itu yang dia sediakan bagi engkau. Amin? So saya katakan itu, be grateful for what you have. But you should never be satisfied with what you could do. Saudara jangan pernah puas dengan apa yang saudara sudah kerjakan, karena saudara bisa kerjakan lebih lagi. Ada amin? Jadi puas, bersyukur dengan apa yang sudah miliki, tapi jangan puas dengan apa yang saudara masih bisa kerjakan. Saudara berkata, saya juara nyanyi, se-RT, masih ada RW setelah itu. Saudara berkata, saya juara RW, masih ada Indonesian Idol setelah itu. Juara Indonesian Idol, masih ada World Idol mungkin setelah itu. Ada World Idol kan? Belum? Let's do World Idol, kita undang American Idol diadu dengan Indonesian Idol. Kemungkinan mereka akan kalah telak. Ada yang lebih yang Tuhan percayakan dan tempatkan di dalam diri saudara. Nah, ada dua hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Kalau saudara betul ingin menggali dan mengeluarkan potensi yang terbaik dari dalam diri saudara, ada dua pikiran yang saya ingin bagikan, yang menurut saya, saudara tidak bisa lewatkan, saudara tidak bisa luput daripadanya. Kalau saudara ingin keluarkan yang terbaik dari dalam diri saudara, saudara tidak bisa lewatkan kedua hal ini, atau saudara tidak bisa luput dari dua hal ini. Saya coba berpikir tentang apa yang bisa saya pakai, kata apa yang saya bisa pakai, tapi kelihatannya saya belum berhasil menemukan satu kata untuk menggambarkan apa yang saya ingin katakan. Jadi saya perlu pakai ilustrasi untuk menjelaskan dua hal ini. Yang pertama, saya ingin katakan soal kapasitas. Oke, saudara kalau mau mencatat, tulis dulu kata kapasitas, nanti saya jelaskan. Karena kata kapasitas saja tidak cukup untuk menggambarkan apa yang saya ingin katakan. Nah, kalau saudara, saya pelajari bahwa kalau saudara ingin mengeluarkan potensi
yang maksimal dari seseorang atau sesuatu, saudara perlu pakai kemampuan tersebut atau barang atau orang tersebut sampai kemampuannya yang maksimal atau kapasitasnya yang maksimal. Kalau saudara mau keluarkan potensinya. Saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu, hari Selasa, saya dijemput oleh seorang teman yang datang dari Bandung. Dan teman ini tinggal di Bandung dan dia hobi mobil. Dia pecinta mobil, dia datang kepada saya, jemput saya karena ingin bertemu dengan saya. Selesai saya ngajar, kami turun dan kemudian dia perlihatkan mobilnya. Dia pecinta mobil Jerman, dia bawa mobil VW. Kalau saudara tahu VW itu kepanjangan dari Volkswagen. Volkswagen itu artinya mobil rakyat. Volkswagen. Di Jerman itu mobil rakyat, di sini mobil raja. Karena harganya tidak mobil rakyat, jadi Volkswagen. Dan model yang dia bawa bukan model Caravelle atau model Golf, tapi yang dia bawa adalah Scirocco. Tidak banyak orang tahu model Scirocco. Scirocco itu model tidak terlalu sport, tapi sebenarnya mesinnya lebih canggih daripada GTI. Dan dia bawa Scirocco dan dia kemudian jelaskan kalau chipsnya sudah dia ganti sehingga kekuatan mesinnya meningkat dan lain sebagainya. Dari perjalanan dari sini menuju tempat kami meeting di Kuningan, kami sempat lewat di jalan di samping kali daerah Manggarai sana sebelum kami putar balik, dan ada beberapa saat di mana jalan di depannya agak sedikit lowong, dan kemudian sebelum saya berhasil tarik nafas, teman ini kemudian menunjukkan kekuatan daripada mesinnya. Dia langsung injak gas full, dan sebelum saya sempat bernafas, saya nempel di kursi dan tidak bisa bergerak sama sekali karena tarikan atau torque daripada mesinnya yang begitu kencangnya. Bahkan untuk berteriak pun saya tidak sempat. Saking kencangnya mesinnya. Dan tapi karena jaraknya begitu pendek, karena lalu lintas yang ada, dia segera memperlambat mobilnya. Dan kemudian saya berpikir, wow, saya bilang top speednya berapa? Dia katakan 290. 280 mungkin 290, saya lihat speedonya. Dan saudara, untuk bisa keluarkan kekuatan atau potensi maksimal daripada mobil tersebut, dia perlu dibebani atau dia perlu dikasih gas, kasih tekanan, bisa ngeri ya, dia perlu dipaksa untuk mengeluarkan atau dia perlu dituntut untuk mengeluarkan kapasitas maksimalnya. Dia perlu dikasih full power, full throttle untuk dia bisa keluarkan semua terbaiknya. Intensitas, jadi saya pakai kata intensitas, kalau saudara mau keluarkan sesuatu yang terbaik dari dalam diri saudara, saudara tidak bisa elakkan intensitas yang full atas hidup saudara. Apa saja? Saya pernah khotbah soal heat and pressure. Pastor Jeffrey minggu lalu bicara soal beban. Nah, beban, heat, pressure, apa saja, tekanan, tanggung jawab itu semua bicara soal intensitas yang akan datang dalam hidup saudara. Kata kuncinya adalah harus penuh. Kalau saudara setengah gas tidak keluar potensinya. Kalau mobil tadi cuma disuruh kerja setengah, santai dia. Saudara perlu dipaksa untuk keluarkan atau dikasih beban dengan intensitas yang penuh sebelum saudara bisa keluarkan yang terbaik. Oke, saya punya ilustrasi di sini, saya ingin jelaskan. Di gelas saya ada kopi, ada bubuk kopi. Saya coba bikin kopi tubruk di sini. Masih kurang pekat karena masih putih. Saya aduk lebih lama mungkin bisa jadi. Ada yang mau coba? Kenapa saudara tertawa? Saudara tahu siapapun yang bersedia mencobanya akan jadi korban. Kenapa dia jadi korban? Karena nggak enak kopinya. Kenapa kopinya nggak enak? Kenapa? Karena aromanya belum keluar, karena dia belum panas. Siapa yang mau minum kopi dingin seperti ini? Dia tidak panas dan dia tidak dikasih tekanan untuk mengeluarkan aromanya yang terbaik. Kopi ini tidak ada seorang pun yang mau. Dia belum dikasih beban intensitas yang maksimal untuk mengeluarkan yang terbaik. Lain dengan mesin ini. Kalau mesin ini, saya pencet, dia akan mengeluarkan aroma minyak, bahkan kalau saudara lihat buihnya, itu keluar dari biji kopinya. You can see it? Kalau yang ini saya tawarkan, saya yakin saudara akan sudah banyak yang mulai, karena minyaknya keluar, karena dia ditekan. Panasnya mengeluarkan. Saudara,
Bisa beban, bisa kapasitas, bisa tuntutan, bisa apa saja. Saudara tidak bisa elakkan intensitas yang full atas apapun yang kau kerjakan. I need this shot. Karena yang terbaik akan keluar kalau pressure-nya full, panasnya full, tuntutannya full. Saudara dalam kehidupan saudara, saudara kalau mau keluarkan yang terbaik, saudara tidak bisa mengelakkan diri dari beban yang paling besar, tuntutan yang paling besar, gesekan yang paling besar. Halo, intensitasnya nggak bisa. Cuman masalahnya tidak seorang pun kita suka rela mendaftarkan diri. Mau ditekan, mau digesek, mau dipanasin, mau dituntut, mau diminta. Saudara di kantor, saudara kalau bisa, bukan saudara yang kerjanya paling berat. Di rumah tangga, bukan saudara yang punya tanggung jawab paling besar. Halo? Secara naluri kita tidak ingin ada di posisi seperti itu. Tapi kalau saudara ingin mengeluarkan yang terbaik, saudara tidak bisa lewatkan ini. Masih semangat atau sudah mulai menakutkan? Tadinya mau resah, udah mendingan enggak deh, saya hidup aman saja. Tapi kalau saudara mau keluarkan yang terbaik, saudara tidak bisa lewatkan ini. Yang kedua adalah bukan cuma intensitas, tapi saya mau bawa saudara mengerti sisi yang lain lagi. Dan yang saya sebut dengan keberadaan saudara, kondisi saudara, lingkungan saudara. Nah, kalau bicara lingkungan, lebih daripada sekedar geografis di mana engkau tinggal, atau tanah, kalau saudara kita bicara soal tanah mengeluarkan potensi yang baik, lebih daripada cuma jurusan di mana engkau kuliah, ke perusahaan di mana engkau bekerja, kota di mana engkau tinggal, pelayanan di bidang mana, dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, saya mau mengajak saudara melihat lebih daripada itu. Tapi karena saya tidak temukan ada salah satu kata kunci yang bisa saya pakai, jadi saya pakai beberapa kata. Ini bicara soal atmosfer kehidupan saudara, bidang di mana saudara terlibat, kondisi kehidupan saudara, keberadaan dan situasi yang ada dalam kehidupan saudara. Ini yang saya ingin katakan, yang tidak bisa saudara luputkan. Okay? Saya tidak bisa terlalu eksplisit, tapi saya tadi pagi setelah saya bicara, saya bilang saya harap cukup jelas. Kemudian ibu mertua daripada Pastor Alfi, Ibu Pendeta Sudi Dharma datang pada saya tadi pagi, dan saya minta izin beliau untuk menceritakan kesaksian dia kepada saudara. Dia katakan silahkan. Dia berkata, saya begitu diberkati dengan apa yang Anda katakan soal keberadaan tadi. Dia bilang, saya mengerti apa yang Anda katakan karena saya mengalaminya. Saya katakan, apa kejadiannya? Dia katakan, dia adalah doktor termuda dan guru besar termuda di departemen dia di Universitas Erlangga. Dia di bidang kedokteran gigi khususnya, dan dia katakan dia dokter termuda dan guru besar termuda yang ada, dan dia katakan berulang kali saya mau menyerah, give up that position, karena tidak nyaman ada di kursi atau ada di sepatu atau posisi atau keberadaan situasi kondisi seperti itu. Berulang kali dia mau menyerah, tapi dia berkata selalu Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan dorongan. Nah, saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya tidak bicara soal saudara perlu pilih jurusan yang tepat, bidang yang tepat, perusahaan yang tepat, kantor, wilayah, dinas yang tepat. Bukan itu lagi bicara, tapi dimanapun engkau sudah di posisi yang tepat, saudara tidak bisa mengelakkan diri dari keberadaan kondisi di mana saudara tidak akan nyaman. Are you getting what I'm saying? Tidak nyaman. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut. Seperti, saya nggak tahu saudara swasta atau negeri, saudara sipil atau tentara, saudara insinyur atau bidang sosial. Di area yang saudara tepat sekalipun, saudara akan menghadapi kondisi, situasi, lingkungan, keberadaan yang seperti ini, yang akan membuat saudara mengeluarkan terbaik. Saudara tidak bisa kecuali saudara melewatkan atau ada di posisi seperti itu. Saya ingin jelaskan dulu konteks atau contoh yang lain supaya saudara bisa lebih jelas. Saya tahu latar belakang saya teknik. Kenapa saya masuk jurusan teknik? Karena di generasi saya ingin meninggalkan kehidupan miskin di bumi, kaya di surga. Oke, di generasi saya, kalau saudara mau kaya, saudara perlu masuk bidang teknik di generasi saya. Di sekolah saya, hanya orang pintar yang masuk jurusan IPA. Di jurusan IPA ada 5 kelas, IPA 1 sampai IPA 5. Yang tidak lolos masuk IPA, masuk IPS. Itu ada 3 kelas, IPS 1, 2, 3. Yang paling pintar IPS 1, yang sisanya limpahannya 2, sisanya IPS 3.
Nah, yang tidak masuk IPA maupun IPS masuk jurusan bahasa. You got it, oke? Nah, kalau di sekolah kami 5 IPA-nya, IPS-nya 3, bahasanya cuma 1. Setiap kelas cuma 1, atau setiap tahun ajaran cuma 1. Dan itu pun muridnya paling banyak 7 orang, paling sedikit 5 orang. 5 dan 7 orang, jadi kelasnya kecil, bangkunya cuma 3. 2-2-1 atau 2-2-2-1 paling begitu. Karena kelasnya kecil, kebagian di samping WC, di pojokan sana, dan itu adalah tanda kutip sampah masyarakat. Ngerti maksud saya ya? Karena tidak masuk di IPA, tidak masuk di IPS, ada di situ. Nah, tahukah saudara bahwa saya masuk IPA bukan karena saya berbakat IPA. Saya masuk IPA karena mau kaya di bumi, kaya di surga. Nah, dan saya tidak mau dianggap sampah masyarakat, jadi boro-boro masuk bahasa. Baru setelah saya tua, bahkan setelah saya kembali, selesai dan saya ada di sini, kemudian terjebak situasi pada saat beberapa kali penterjemah tidak datang. Saya terjebak menerjemahkan, akibatnya saya terjerumus menerjemahkan. Saudara, kemudian saya mulai setelah 10 tahun, saya dapatkan konfirmasi bahwa ternyata saya bisa menerjemahkan. Dan lumayanlah. Serius. Ini sedikit pun tidak ada keangkuhan atau kepercayaan diri yang saya sungguh setelah konfirmasi demi konfirmasi saya rasa bisa jadi mungkin saya punya talenta di bahasa. Nah, tapi kalau bayangkan kalau seandainya di SMA saya tahu, saya tidak akan masuk jurusan mesin. Karena betul kenyataan saya betulin kipas angin yang rusak. Nggak sembuh kipas anginnya. Saya nggak berbakat di jurusan mesin, saudara. Saya diploming jurusan mesin di Jerman. Saya ngerti mesin, tapi saya tidak berbakat desain mesin. Saya tidak suka desain mesin. Harusnya saya masuk jurusan bahasa. Harusnya. Tapi karena saya tidak mau ada di posisi keberadaan yang tidak kondusif di generasi saya. Di generasi saya, siapa mau sekolah bahasa? Saya tidak berani stand in that position. Bahkan memang saya tidak tahu. Tidak bisa disalahkan. Tapi konyolnya adalah kalau saya tahu, tapi tidak berani menghadapi kondisi yang tidak kondusif itu, kemudian melarikan diri, I'll miss the chance to bring out the best. Am I making any sense to anybody? Nah, kalau saudara tidak tahu urusan yang lain, tapi isunya adalah banyak kita tidak secara sukarela memang ada di posisi seperti itu, mau ada di seperti itu. Pilihan pemerintah atau swasta, mungkin berkata, oh, swasta lebih nyaman hidupnya. Misalnya, ngajar atau bisnis, dan lain sebagainya. Saya tidak mau ambil contoh yang lebih spesifik. Tapi saya cuma ingin katakan bahwa kalau saudara tidak bersedia ada di posisi itu, allow yourself ada di posisi seperti itu, you'll miss the chance untuk mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Saya karena dulu nggak mengerti, I miss that opportunity. Saya ingin cerita kesaksian kedua anak kami, kemudian saya lanjut dan saya bisa selesai. Saya karena akademisi, saya pengen anak saya sekolah tinggi. Saya punya mimpi anak saya selesai S3 semudah mungkin, dua-duanya. Saya ingin mereka selesai S3 secepat mungkin, semudah mungkin. Karir akademik bagus. Tahukah saudara, anak saya dua-dua nggak suka sekolah. Saya setelah 8 tahun mereka, 9 dan 10 tahun, saya mulai berpikir kalau mereka mau lulus kuliah saja syukur saya. Betul, serius. Kenapa? Kelas 3 SD aja bolos terus. Join kalau sakit gigi, sakit pinggang sedikit, sakit perut sedikit, seminggu bolosnya. Serius, saya merasa tertekan. Anak pendeta harusnya memberikan contoh. Anak Ibu Angel, anak Pastor Jeffrey, dua-dua akademiknya bagus. Saya kalau hitung mereka punya E. Saya hitung Nathan dan Joanne punya E. Lepas saya. Dan nilai mereka memang tidak extremely bagus, nggak bagus-bagus banget, dan nggak suka sekolah. Itu yang jadi masalah. Tapi masalahnya, pertanyaan, beranikah saya sebagai orang tua berada di posisi mengizinkan mereka memberikan kondisi yang kondusif supaya mereka bisa menjadi yang terbaik? Pertanyaannya, itu nggak gampang.
Bayangkan kalau anak saya kelas 5 SD sudah drop out. Apa kata saudara? Misalnya, saya tidak tahu mereka akan sekolah tinggi apa tidak. Cuma saya temukan kemarin sepanjang hari Sabtu sore. Saya pulang, habis saya dari luar, saya pulang. Joanne tunjukkan foto kamera yang dia pakai, punya kami, yang dia pinjam. Dia shoot boneka-boneka yang dia susun, dia bikin ruang tamu dan lain sebagainya, dia shoot foto. Dan sepanjang setiap foto yang ada gerakan boneka itu yang dia geser. Kemudian dia katakan pada Daddy mesti lihat dengan ini ya, Joanne akan gerakan dengan cepat. Joanne lihat, nanti Daddy kasih tahu Daddy lihat apa. Dia gerakan, fotonya bergerak, dan yang saya sadar setelah sekian puluh foto yang dia tunjukkan, dia sedang bikin film. Dia sedang nyusun skenario sesuatu, dan saya mulai bingung, ada orang keluar, masuk, jualan, salaman, pelukan, dan lain sebagainya. Dengan boneka yang ada, dengan umur 8 tahun, dia mulai bikin film. Saya pikir, mungkin dia akan jadi seorang, saya nggak tahu dia akan jadi apa, tapi yang jelas bukan S3, yang saya mau. Bukan S3 bidang apa yang saya mau. Dan Nathan juga kelihatannya tidak seperti itu. Hari Jumat yang lalu saya datang ke sekolah, mereka ada drama. Dan Nathan dan teman 2 orang, mereka kebagian bagian narator, narasinya. Mereka mesti baca ceritanya dan teman-temannya main. Yang saya takjub adalah bahwa cerita itu dituliskan di dalam kertas A4, saya kira 2 lembar karena saya lihat teman anak gadis yang di sampingnya yang membaca itu dengan mikrofon, nempel di teks yang ada 2 halaman, bolak-balik mereka baca. Dan Nathan dengan santainya pegang kertasnya dia, dan sedikit pun dia tidak baca, dan dia pegang mikrofon, dan seluruh drama itu cuma ngomong seperti itu saja. Saya berpikir, dari mana dia hafal? Dan dia punya kemampuan berbahasa yang agak sedikit di atas kebiasaan, menurut saya. Nah, saya nggak tahu apa yang mereka akan jadi seperti apa. Yang saya ingin katakan pada saudara adalah, setidaknya saya sebagai orang tua, saya harus berani ada di posisi kondisi, di mana kemungkinan tuntutan masyarakat, tuntutan generasi, dan lain sebagainya, tidak menunjang untuk mereka bisa mengeluarkan yang terbaik seperti itu. Apakah saya masuk di akal saudara? Saudara ingin keluarkan yang terbaik, saudara harus beranikan diri saudara ada di posisi seperti itu. Nah, saya berharap berkomunikasi dengan baik kepada saudara yang ada di posisi yang tidak nyaman, tapi saudara tahu ada sesuatu di dalam diri saudara yang berkata, life got to be more than just this. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan pada saudara. Entah saudara di instansi pemerintahan ataupun swasta, bidang apa saja, saudara merasa ada sesuatu yang lebih yang Tuhan tempatkan di diri saudara. Beranikan dirimu untuk tetap ada di situ, karena itu akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Apakah saya cukup jelas berkomunikasi? Saya tidak bisa berikan 2 kata yang jelas, tapi saudara tidak bisa lewatkan intensitas atau tuntutan yang penuh. Saudara kalau mau nyaman memang minta separuh beban kalau bisa. Saudara tidak bisa lewatkan itu. Dan posisi di mana saudara mungkin ingin kabur daripadanya. Kalau itu terjadi, jangan kabur. Dunia mungkin berkata apa saja, lingkungan mungkin berkata apa saja, generasi mungkin berkata apa saja. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi engkau. Amin. Lanjut. Saya hampir selesai. Saya minta teman-teman siap-siap, sebentar lagi, siap-siap. Nah, kalau saudara ingin keluarkan 2 hal itu, saya temukan bahwa ada beberapa hal yang saudara tidak akan bisa lewatkan. Kalau saudara masuk menghidupi kehidupan dengan intensitas yang seperti itu, kemudian ada di posisi yang tidak nyaman, ada beberapa hal yang saya pelajari dalam beberapa bulan terakhir. Sebenarnya saya dapatkan pelajaran ini waktu saya belajar snowboard beberapa bulan yang lalu. Kelihatannya kurang rohani kan pelajaran dapat dari snowboard, tapi saya pikir ini relevan. Boleh saya bagikan sesuatu? Saudara kasih saya waktu sebentar, saudara dengarkan, kemudian saudara putuskan sendiri apakah ini bisa diterima apa enggak. Saya rasa akan menolong saudara untuk menghidupi tadi intensitas tersebut di dalam keberadaan dimanapun kau berada, untuk mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan saudara. Ada 4 pelajaran yang saya ingin bagikan. Siap? Oke. Pelajaran ini saya dapatkan dari snowboard. Bulan Desember kami pergi snowboarding. Saya lihat kami berempat ke Korea. Korea itu salju terdekat yang bisa, dan salju yang termurah yang kita bisa dapatkan. Walaupun kelihatan seperti kami pulang kampung memang. Di sana kami diajak ngomong Korea, kami bilang. Kami beberapa hari di situ. Setelah terbang 7 jam di pesawat ketemu pramugari Garuda,
Hai pastor, saya bilang di Garuda ada pramugari, kemudian mendarat setelah 7 jam, naik mobil 3 jam lebih, saya berpikir di gunung, nggak akan ketemu siapa-siapa. Begitu masuk hotel, pastor! Terus kemudian mereka satu gerombolan, ini mama saya, ini opa, ini oma, ini sepupu. Saya salaman dulu, jadi belum sempat check in, saya ketemu dengan mereka. Ternyata di gunung pun ketemu orang-orang JPCC. Setelah selesai saya check in, kami kemudian diskusi, mau belajar ski atau snowboard? Karena ski saya pernah, saya bilang belajar ski. Nathan bilang, no dad, skiing for old people, snowboard for young people. Akhirnya saya ngalah, kami belajar snowboard. Nah, kami pesan guru, karena belum pernah, kami sewa, gurunya belum datang, kami pikir, apa salahnya, barang sudah ada, kami coba sendiri. Berempat kami pasang, di slope yang paling tinggi kami pasang, kemudian saya berdiri, berdiri saya, dan mulai meluncur. Saya berpikir, that's easy, snowboarding gampang, siapa bilang susah, saya udah meluncur, saya senang. Nah, kesenangan saya tidak bertahan terlalu lama. Karena saya bertambah lama, bertambah cepat, dan saya tidak tahu bagaimana menghentikan barang ini. Saya tidak bisa, kalau ski, saya tahu bagaimana ngeremnya. Ini saya nggak tahu bagaimana mau ngeremnya. Saya tinggal pilih, tabrak tempat jual sosis, atau tante-tante yang berkumpul di situ, atau segerombolan anak kecil yang lagi main salju. Saya pilih tabrakan yang mana. Saya kemudian terjatuh, dan kemudian gurunya datang, gurunya bilang, kalian ngapain? Lepaskan snowboardnya. Saya bilang, kan mau belajar snowboard, kenapa nggak pakai? Tunggu dulu, lepaskan. Oke? Lesson number 1, dia katakan, you tidak pakai snowboard dulu. Lesson number 1, you belajar jatuh. Saya bilang, saya mau belajar snowboard, bukan mau belajar jatuh. Ya, you harus belajar jatuh, karena kamu pasti akan jatuh. Kalau engkau tidak belajar jatuh, engkau tidak pernah bisa belajar snowboard. Kalau engkau tidak belajar jatuh, engkau tidak akan pernah bisa snowboarding. Tahukah saudara, untuk mengeluarkan potensi dari hidup saudara, saudara harus belajar untuk jatuh. Saudara harus belajar untuk gagal. Dia katakan begini, kalau engkau tidak belajar jatuh, engkau tidak akan pernah berhasil menguasai permainan ini. Dan jatuhnya adalah, saudara tidak boleh jatuh, dia katakan tidak boleh jatuh dengan bantuan tangan. Kalau engkau jatuh dengan bantuan tangan, tanganmu akan patah. Jadi kami belajar jatuh, 2 yang dewasa, 2 yang kecil. Berempat jatuhan terus, kira-kira yang mana lebih cepat bisa? Yang kecil, karena kami yang gede, kami jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, enggak bangun lagi. Mereka jatuh, bangun, enggak masalah. Setelah beberapa kali mereka sudah bisa jatuh sendiri, saya tidak bisa. Dia bilang, engkau harus belajar jatuh sebelum kau berhasil kuasa itu. Kau tidak bisa lanjut. Betulkah dalam kehidupan kita? Kita harus belajar untuk jatuh seringkali. Kita tidak pernah belajar jatuh, akibatnya begitu kita jatuh, tidak pernah bangkit lagi dalam kehidupan. Sudah belajar berpacaran? Harus berani belajar untuk gagal. Emang sudah sekali lihat minum kopi, nonton 2 kali bisa berhasil? Langsung pasti tahu, nggak bisa kan? Nah, selama saudara jaga jarak, saudara bisa gagal setelah itu. Tidak akan menyebabkan saudara terkapar. Tapi kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa terkapar dan tidak bangkit kembali. Nah, keberhasilan dalam kehidupan bukan bicara tidak pernah jatuh. Keberhasilan dalam kehidupan ada sudah berhasil jatuh dan bangun kembali. Saya berdoa supaya sudah belajar jatuh waktu sudah mencoba menggali potensi dalam hidup saudara. Tidak takut untuk bangkit kembali. Sama seperti saya menerjemahkan, saya belajar, saya latihan bertahun-tahun. Yose katakan R. Dulu saya nggak bisa nggak bisa. Ngomong waktu dulu, waktu. Saya harus latih lidah saya untuk berkata-kata supaya lebih nyaman ada di telinga saudara. Sambil belum bisa, harus berani terima malunya. Latihan, gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Yang kedua, saudara belajar untuk berhenti. Saya minta teman-teman naik. Belajar untuk berhenti. Pelajaran kedua adalah, saudara belajar untuk stop dulu sebelum belajar untuk jalan. Saya bilang, saya mau belajar ngeluncur kok belajar berhenti. Dia katakan, semua orang bisa ngeluncur, tapi tidak semua orang berhasil berhenti. Justru berhentinya yang susah. Dalam kehidupan, take off gampang. Tapi banyak orang yang take off, kemudian tabrakan dan hancur. Sudah lihat kehidupan artis, kehidupan luar sana, banyak orang naiknya gampang, mendaratnya nggak bisa. Dalam kehidupan, saudara bukan hanya bicara soal taking off, tapi bicara soal slowing down, landing, bagaimana mendarat dalam kehidupan. Pelajaran ketiga yang saya dapatkan dari snowboard. Saudara lihat yang latihan cuma tinggal 2, karena yang 2 tadi jatuh nggak bangun lagi.
Yang berikutnya, yang ketiga adalah setelah saudara belajar untuk tidak meluncur dengan cepat, untuk slow down, bergerak dengan sangat pelan, diajarkan untuk menggeserkan berat badan. Dengan itu kita mengontrol arah daripada snowboard itu. Bicara soal navigate. Saya tweet beberapa hari yang lalu, saya katakan, if your life and potential are like a racing car, success isn't only about speeding, but how to slow down and control all the turns in life. Keberhasilan dalam kehidupan, kalau mobil atau hidup saudara, dan potensi saudara seperti mobil balap. Keberhasilan bukan cuma bisa ngebutnya. Keberhasilan bicara soal kapan saudara memperlambat di tikungan, dan kemudian berhasil mengatasi belokan tersebut, sehingga saudara bisa lanjut. Banyak orang bablas di belokan, karena tidak berhasil melambatkan hidup mereka, atau karir mereka, atau keberadaan mereka, sehingga mereka nabrak, dan tidak pernah balik. If your life and potential are like a racing car, success isn't only about speeding, but how to slow down and control all the turns, or how to navigate all the turns in your life. Yang terakhir, kalau saudara sudah berhasil belajar jatuh, belajar berhenti, belajar navigate, control, nggak ada masalah untuk saudara belajar speeding. By then, you really take off. You really take off. Amin? Saudara akan berhasil dalam kehidupan. Saya berdoa supaya apa yang belum pernah matamu lihat, belum pernah telingamu dengar, belum pernah muncul di hatimu, itu terjadi dalam kehidupanmu karena engkau mengasihi Tuhan. Amin? Karena itu yang telah Tuhan sediakan bagi engkau. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa. Ya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kalau mau. Saya berharap ini membantu saudara dan mengusik ketenangan saudara untuk mengejar lebih daripada apa yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari pejamkan mata saudara sebentar. Kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk apa yang telah kami dengarkan. Hidup kami lebih daripada cuma sekedar apa yang sudah terjadi. Kami tahu di lingkungan kami, di sekitar kami, di negara kami, di bangsa kami, di generasi kami, ada banyak hal yang masih perlu kami atasi dan kami selesaikan. Dan kami tahu Tuhan sudah menyediakan solusi dan penyelesaiannya di dalam kehidupan dan hidup kami di generasi kami ini. Tanggung jawab kami adalah mengeluarkannya, sehingga boleh menjadi jawaban dan menjadi berkat bagi lingkungan kami, kota kami, bangsa kami, dan generasi kami ini. Kami berdoa, hamba berdoa, supaya anak-anak di tempat ini, teman-teman di sini, anak-anakmu Tuhan, tidak akan pernah takut menghadapi tantangan yang ada. Mereka bisa keluar dari tempat ini berkata, bring it on. Seperti kopi yang berkata, silakan panas dan tekanan datang dengan full intensity. Mereka tidak akan kabur, ada di posisi itu tetap menghadapi tekanan yang ada. Sehingga mereka bisa mengeluarkan aroma dan semua yang terbaik dari dalam kehidupan mereka. Berdoa supaya engkau kuatkan lutut yang lemah. Kuatkan mereka, pegang tangan mereka, supaya mereka bisa mampu keluar di depan ini berkata, bukan karena kuat dan gagah, tapi semuanya karena anugerah dan roh Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga sungguh, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah muncul di hati kami lihat dan terjadi dalam hidup kami, karena kami mengasihi Engkau. Bersyukur untuk apa yang Tuhan telah janjikan, bersyukur untuk apa yang Tuhan telah sampaikan, supaya kami belajar untuk jatuh dan bangkit kembali, belajar untuk memperlambat langkah kaki kami dalam kehidupan kami, belajar untuk menavigasi, mengontrol langkah dan kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami berkat oleh Tuhan. Pada saat kesempatan datang, kami akan meluncur, kami akan melaju dengan kecepatan penuh, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur untuk anugerah-Mu, kami terima ini